Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Abdul Hayy Abidin dari kelas Manajemen 22F di tugas video Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi yang pertama sampai generasi yang kita pakai saat ini. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam pembahasannya. Di era teknologi yang semakin canggih ini, saya yakin teman-teman pasti sudah mahir untuk menggunakan peralatan teknologi seperti komputer, handphone, dan peralatan teknologi lainnya. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana awal mula teknologi tersebut? Nah, untuk saat ini, saya akan menjelaskan informasi tentang teknologi tersebut, khususnya yaitu komputer. Sejarah singkat perkembangan komputer. Oke, kita awali dengan pengertian dari komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti alat hitung. Pada awalnya, pembuatan dari komputer ini bertujuan sebagai alat hitung angka-angka. Kemudian, pengertian komputer secara umum merupakan sebuah alat atau perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang sudah dirumuskan sebelumnya dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Lalu, inspirasi apa saja yang melatar belakangi lahirnya komputer? Nah, cikal bakal terbentuknya komputer ini diawali dengan lahirnya sebuah alat hitung yang bernama sempoa dan berbagai macam alat lainnya yang menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah komputer, seperti kalkulator, roda numerik atau numerika, dan ada juga mesin analitik, di mana mesin ini ditemukan oleh Charles Babbage. Dan inspirasi yang terakhir lahirnya komputer yaitu mesin tik. Nah, itu tadi merupakan cikal bakal terbentuknya dari komputer. Kemudian kita akan membahas tentang perkembangan dari komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi teman-teman. Yang mana generasi yang pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1955. Kemudian generasi yang kedua mulai pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Dan generasi yang ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Dan generasi yang keempat dimulai pada tahun 1980 sampai 2000. Dan generasi yang terakhir atau generasi yang kelima dimulai pada tahun 2000-an sampai masa depan. Untuk saat ini, kita berada pada komputer generasi yang kelima. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang komputer generasi yang pertama. Ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama yaitu memiliki ukuran yang besar, kapasitas penyimpanan yang kecil, dan kinerja yang lambat. Kemudian, memerlukan listrik yang besar karena ukurannya yang besar. Oke, kita masuk pada generasi yang kedua. Komputer generasi yang kedua ini memiliki ciri-ciri yang pertama, ukurannya jauh lebih kecil dari komputer generasi yang pertama. Kemudian, ciri yang kedua yaitu kinerja yang lebih cepat. Dan ciri yang terakhir yaitu daya listrik yang lebih kecil karena di sini sudah berkembangnya transistor. Selanjutnya, komputer generasi yang ketiga dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, harganya terjangkau, kemudian memori lebih besar dan kinerja yang lebih cepat. Daya listrik juga lebih kecil, dan ciri yang terakhir yaitu pertama kalinya menggunakan keyboard dan monitor. Kemudian, komputer generasi yang keempat. Komputer generasi yang keempat ini menjadi perkembangan yang sangat pesat. Ukurannya menjadi lebih kecil, dan ada pun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan Large Inch Reaction atau ACI. Kemudian ciri yang kedua yaitu digunakan untuk perorangan. Selanjutnya, lebih efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Kemudian, komputer generasi terakhir yaitu komputer generasi kelima. Komputer ini identik dengan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat AI. Kemudian ciri-ciri dari komputer ini yang pertama, fitur semakin banyak dan kecepatan memproses informasi meningkat. Yang terakhir, adanya alat pengganti pekerja manusia.
itulah simbol dari generasi kelima. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang perkembangan dari komputer. Terbentuknya komputer sampai secanggih di era yang semakin maju ini teman-teman, pastinya harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang semakin maju untuk mengasah kemampuan yang kita miliki agar kita tidak ketinggalan dengan zaman. Namun, kita harus mampu mengendalikan teknologi dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai teknologi yang menguasai kita teman-teman. Nah, cukup sekian video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.